Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aprilia dari kelas D dengan nomor urut 05 dengan NIM 220305501036. Saya dari Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi dan apa saja bagian-bagian dari komunikasi serta bagaimana bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Teori komunikasi yang pertama yaitu teori komunikasi Lasswell. Harold Lasswell, teoritikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Di tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Teori komunikasi yang kedua yaitu teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat bernama John B. Weston 1878-1958. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakupi semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Teori komunikasi yang ketiga yaitu teori komunikasi humanisme. Teori ini dikembangkan oleh Niel 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara pendidik dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Teori komunikasi yang keempat yaitu teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik di mana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Teori komunikasi yang kelima yaitu teori usage and gratification, penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blumer dan Kutz 1974. Mereka berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga penggunaan media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, penggunaan mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Teori komunikasi yang keenam yaitu teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh Mitch Chomsky dan Shaw 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari komunikasi meliputi yang pertama, pengiriman pesan. Individu atau entitas menginisiasi dan mengirim pesan dalam konteks klien gizi. Pengiriman pesan bisa menjadi ahli gizi yang memberikan informasi atau instruksi kepada klien. Yang kedua, pesan informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Dalam konteks klien gizi, pesan tersebut dapat berupa penjelasan tentang pola makanan sehat, rekomendasi gizi, atau saran untuk perubahan perilaku. Yang ketiga, saluran komunikasi. Media atau metode yang digunakan untuk mengirimkan pesan dalam komunikasi dengan klien gizi. Saluran komunikasi bisa berupa tatap muka, langsung, telepon, email, atau aplikasi pesan. Yang keempat, penerima pesan. Individu atau entitas yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Dalam konteks klien gizi, penerima pesan adalah klien yang menerima informasi atau instruksi dari ahli gizi. Umpan balik. Tanggapan atau respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan, umpan balik penting untuk mengukur pemahaman efektivitas komunikasi. Komunikasi yang baik kepada klien gizi melibatkan beberapa prinsip berikut. Adalah beberapa panduan untuk menjalankan komunikasi yang baik. Yang pertama,
Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Sampaikan informasi dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh klien. Hindari penggunaan istilah teknik yang mungkin membingungkan atau mengintimidasi. Yang kedua, dengarkan dengan empati. Berikan perhatian penuh dan dengarkan secara aktif apa yang dikatakan klien. Tunjukkan empati dan pengertian terhadap kebutuhan dan masalah klien. Yang ketiga, pertimbangan gaya belajar klien. Setiap individu memiliki preferensi belajar yang berbeda. Ketahui preferensi belajar klien, visual, auditory, kinestetik, dan sampaikan informasi dengan cara sesuai. Yang keempat, sederhanakan informasi. Jelaskan konsep gizi dengan cara mudah dipahami. Gunakan contoh analogi yang relevan untuk membantu klien memahami informasi dengan lebih baik. Yang kelima, berikan kesempatan bertanya. Dorong klien untuk menanyakan pertanyaan dan jangan ragu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Jika diperlukan, pastikan klien merasa nyaman untuk mengungkapkan kekhawatiran atau ketidakjelasan. Keenam, berikan umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik kepada klien dengan cara sopan dan konstruktif. Berikan pujian untuk pencapaian dan dorongan klien untuk terus meningkatkan perilaku gizi mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, komunikasi antara ahli gizi dan klien dapat menjadi lebih efektif dan membantu klien dalam mencapai tujuan gizi mereka. Sekian dari video saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.